Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solihah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan dilimpahi kenikmatan. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, masih melanjutkan materi kita yang kemarin. Namun sebelumnya, mari kita biasakan berdoa sebelum melakukan kegiatan. Kali ini kita akan berdoa sebelum belajar. Oke, diawali dengan ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Anak-anakku yang saya sayangi, ilmu itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, yang mendatangkan ilmu kepada kita itu adalah Allah. Maka kita bermohon ilmu itu juga hanya kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan ibadah dengan rajin, senantiasa berdoa, menjaga wudhu, dan tidak berbuat yang maksiat atau yang tidak baik. Kalau sudah demikian, maka Allah akan ridho kepada kita. Sehingga apa yang kita pelajari itu akan mudah masuk ke dalam pikiran kita dan juga akan mudah kita pahami dan insya Allah tidak akan mudah lupa. Tetapi kalau Allah tidak ridho kepada kita, seberapa kerasnya kita belajar, seberapa lamanya kita mengerjakan soal, melihat video, dan belajar, tetapi kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak ridho, maka apa yang kita pelajari itu juga akan lewat begitu saja. Nah, anak-anak, oleh karena itu maka mari kita tingkatkan doa-doa kita sama Allah. Kita perbaiki ibadah kita sama Allah, ya. Kita perbaiki sikap kita kepada orang tua kita. Senantiasa menghormati, tidak berkata kasar, tidak berkata keras, dan juga membantu ayah bunda apabila kita mampu, gitu ya. Oke, nah itu sedikit. Mudah-mudahan meskipun kita belajar dari rumah, tetapi karakter yang sudah kita bangun, apa-apa yang sudah kita pelajari di sekolah waktu-waktu yang lalu, tetap kalian laksanakan di rumah. Ya, soleh-solihah, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Baik, kita masih melanjutkan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kali ini kita memasuki pertemuan ketiga, yaitu pembelajaran keempat. Oke. Apa yang kita pelajari lebih lanjut? Nah, di sini ada bacaan anak-anak. Ada bacaan, hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin, saat pulang sekolah, Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata, saat siang hari, langit berubah kelam. Pulang sekolah, hujan turun dengan cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Anak-anak, pernahkah kamu mengalami hal seperti itu? Iya, berangkat sekolah cuaca cerah, kemudian ketika pulang sekolah ternyata sudah hujan deras. Nah, cuaca seperti itu ternyata menyebabkan kondisi tubuh kita itu bisa berubah menjadi lemah atau sakit, daya tahan tubuhnya menurun.
Nah, di sini ada dampak-dampak perubahan cuaca. Akan kita baca pelan-pelan ya. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Perhatikan baik-baik. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat. Lingkungan pun menjadi banjir. Lihat, ini ya. Hujan turun sepanjang hari. Kemudian karena banyak tumpukan-tumpukan sampah, maka airnya itu tidak akan bisa mengalir dengan lancar, sehingga lingkungan di sekitar itu bisa terdampak air yang meluap. Nah, makanya kita selalu dihimbau buang sampah di tempat sampah. Tidak boleh di sungai, tidak boleh di selokan gitu ya. Dibiasakan hidup bersih dan sehat. Ya, kemudian kita lanjut bacaannya sebelah kanan. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Nah ini, kalau musim panas, maka biasanya turun hujan itu dalam waktu yang lama tidak turun hujan ya. Apa akibatnya? Banyak daun-daun berguguran. Ini gambarannya adalah seperti ini. Jadi pohon-pohon kehilangan daun-daunnya. Kemudian tanah-tanah juga akan retak-retak karena tidak ada air yang masuk ke dalamnya sehingga pecah-pecah seperti itu, nggih. Kemudian apa yang biasa kita lakukan di musim panas itu biasanya untuk mengurangi dehidrasi, maka kita harus lebih banyak minum, utamanya air putih ya. Meskipun minum es itu menyegarkan, tetapi sebenarnya tidak baik dilakukan ketika musim panas yang sangat terik, karena itu akan dapat membuat tubuh kita menjadi lemas. Oke, kemudian kita lanjut, masih ada bacaan berikutnya. Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup ya. Jadi kalau musim cuaca yang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Dan juga perlu kalian tahu nak, jika musim hujan dan panas itu curah hujannya tidak menentu, kemudian kadang-kadang juga diselingi beberapa hari panas gitu ya, itu akan mengakibatkan perkembangbiakan nyamuk itu menjadi lebih cepat. Jadi hati-hati kalau musim seperti itu, upayakan apabila kalian melihat ada genangan air, maka segera dibuang agar tidak menjadi jentik-jentik nyamuk gitu ya. Nah, untuk menjaga kondisi tubuh kita agar tidak lemah dan juga tahan terhadap virus-virus yang ada, maka kita harus makan makanan yang bergizi. Sayur-sayuran, buah, susu gitu ya. Kemudian kita juga harus rajin berolahraga. Berolahraga tidak harus berolahraga yang keras ya. Harus lari-lari keliling lapangan gitu tidak. Tetapi cukup kalian bangun pagi, kemudian merentangkan kedua tangan, mengangkat satu kaki, kemudian menurunkan lagi, mengangkat kaki yang lain, dihitung sebanyak 5 atau 8 seperti yang sudah kita ajarkan kemarin. Bisa juga dengan cara menirukan lompatan kata gitu ya. Menirukan lompatan kata. Bisa juga hanya dengan lari-lari kecil gitu. Asal itu dilakukan secara rutin tiap hari, maka insya Allah badan kita akan terjaga kesehatannya. Dan juga jangan lupa, kita harus beristirahat yang cukup. Meskipun kita tidak dituntut pergi ke sekolah pagi-pagi, karena kita memang belajar dari rumah, tetapi kalian tetap harus bangun pagi, sholat subuh,
kemudian belajar, mandi pagi dan belajar. Oleh karena itu, malamnya kalian tidak boleh begadang. Tidur setelah sholat isya, paling malam tidur itu jam 9 atau jam setengah 9 kalau untuk anak-anak ya. Kalau orang tua biasanya bisa di sekitar jam 9 atau setengah 10 gitu ya. Karena kalau kita begadang, tidurnya malam-malam, maka nanti badan kita itu akan terasa lungkrah, lemah gitu ya. Bangun pagi juga akan susah. Maka biasanya beribadah pun juga akan tidak semangat gitu ya. Maka kita harus cukup beristirahat. Anak Islam, anak Muslim dan Muslimah harus tetap semangat, harus tetap sehat. Oke. Nah, sekarang ada apa ini ya? Oke, di sini kita sudah menemukan 3 bacaan ya tadi di depan ya. Ada cuaca ketika hujan, banjir tadi ya. Kemudian ada cuaca ketika musim panas, kemudian ada cuaca yang berubah-ubah seperti ini. Nah, kalian menemukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca dalam bacaan-bacaan tadi. Jelaskan makna kata sesuai pemahamanmu. Nah, di sini ada contohnya. Banjir, airnya yang banyak dan deras, kadang meluap gitu ya. Nah, kalimatnya itu bisa seperti ini. Pada musim hujan, daerah itu sering dilanda banjir. Nah, menurutmu kata-kata apa lagi yang bisa ditemukan dari perubahan cuaca? Apa ya kira-kira ya? Iya, tadi ada musim panas gitu ya, ada musim panas. Kalau musim panas tadi, apa yang terjadi ya? Iya, ada kekeringan di semua daerah. Coba kita lihat. Kita masukkan ke sini kalimatnya ya, di nomor 1 ya. Oke, saat musim kemarau, kekeringan melanda suatu daerah. Ya, tadi sudah musim hujan sudah, musim kemarau sudah. Yang ini tadi apa ya? Oke. Oh iya, perubahan cuaca itu ternyata mempengaruhi apa? Kondisi kesehatan manusia. Maka kita masukkan ke kalimat nomor 2. Perubahan cuaca dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Begitu ya anak-anak ya. Itu adalah makna kata sesuai dengan pemahaman kita berdasarkan tulisan-tulisan kalimatnya. Oke, sekarang kita lanjut yuk. Memiliki sahabat sangat menyenangkan, apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali. Mereka juga akan membantu para pengungsi Gunung Agung di Bali. Kemarin kita sudah bahas ya. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah. Bantuan berupa dana dan pakaian layak pakai. Menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja, walau berbeda asal sukunya, berbeda warna kulit, bahkan berbeda agamanya. Kita tetap bersahabat. Jadi anak-anak, kalau kita akan bersahabat dengan orang lain atau dengan teman, itu kita tidak boleh hanya melihat orang yang sama dengan kita saja. Misal, kita ini adalah suku Jawa. Kita hanya mau bersahabat dengan orang yang berasal dari suku Jawa. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus bersahabat dengan orang dari manapun. Apalagi kalau begini, warna kulitku kan putih, aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kulitnya putih. Aku tidak mau dengan yang kulitnya hitam. Itu juga tidak boleh. Jadi perbedaan asal suku, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, itu tidak mempengaruhi persahabatan yang kita jalin, gitu ya. Oke, yuk kita lanjut. Di sini nak, ada daftar beberapa suku bangsa di Indonesia. Nama-nama suku, kemudian nama daerah.
Apa bedanya nama suku dan nama daerah ya? Tuh. Nah, nama daerah itu adalah tempat yang cakupannya luas, Nak. Kalau suku ini cakupannya biasanya lebih sempit atau daerahnya lebih kecil-kecil gitu ya. Jadi misal saja di Bali, di Jawa. Jawa itu kan luas. Ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, ada Banten, ada Jakarta, ada Yogyakarta gitu ya. Nah, di situ sukunya itu macam-macam, tidak hanya suku Jawa gitu, seperti itu. Nanti bisa kita lihat pada peta yang Us gambarkan pada slide berikutnya. Nah, ini bisa kalian baca, sering-sering dibaca, nanti mudah-mudahan kalian akan menjadi hafal ya. Oke, Us sebutkan saja satu-satu. Nama daerah di Sumatera itu sukunya biasanya adalah suku Gayo, suku Minangkabau atau biasa disebut suku Minang gitu ya. Kemudian ada suku Batak, ada suku Semeule, kemudian ada Palembang, suku Palembang ini ya, dan suku Lampung. Oke, kemudian di Jawa ada suku Betawi. Kalian sudah dengar ini ya, suku Betawi. Sunda, suku Jawa, suku Madura, suku Tengger. Kalau di Bali, itu yang paling terkenal adalah suku Bali. Kemudian di Kalimantan, itu ada suku Banjar, suku Bere, suku Dayak, suku Mayan, suku Kutai. Sedangkan suku Buton, suku Minahasa, suku Bugis, suku Toraja itu berasal dari daerah Sulawesi. Kemudian yang masih dekat dengan Sulawesi, suku di daerah Maluku itu ada suku Ambon dan suku Aru karena ini dekat dengan Laut Aru. Kemudian di daerah Nusa Tenggara, ini ada Nusa Tenggara Barat, ada Nusa Tenggara Timur ya. Itu ada suku Rote, bukan roti loh ya. Suku Rote, Sasak, Bima, dan Flores. Sedangkan di Papua itu ada suku Dani, bukan Mas Dani loh ya ini, suku Dani. Kemudian ada suku Asmat. Oke, itu daftar beberapa suku di daerah Indonesia. Nah, kalau bagi kalian yang belum paham peta Indonesia, ini usuguhkan di sini peta Indonesia lengkap dengan provinsinya ya. Kita lihat, ini ada Pulau Jawa, ini di sini. Pulau Jawa, ada Provinsi Banten, Jawa Barat, kemudian yang biru kecil ini Jakarta. Jadi Jakarta ini sangat kecil, tetapi banyak orang yang suka pergi ke sana ya. Kemudian kita berada di sini, di Jawa Tengah, tepatnya di daerah ini ya, perbatasan dengan Jogja, perbatasan dengan Jawa Timur ya, di daerah Wonogiri. Oke, kemudian ini ada di Jawa Timur. Kemudian ini ada Pulau Madura. Kalau kalian sudah pernah lewat jembatan Suramadu, ini adalah jembatan yang menghubungkan antara Surabaya dengan Madura, Surabaya Madura gitu. Nah, kemudian ini pulau kecil, ini Pulau Bali. Nusa Tenggara berada di sini. Ada Nusa Tenggara Barat yang warnanya pink, kemudian yang biru ini Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang ini Papua ya. Papua. Kemudian ada Maluku. Ini ada Maluku, pulaunya kecil-kecil banyak ini ya. Kemudian ada Sulawesi, ini yang seperti huruf K ini Sulawesi. Ini ada Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan sebagainya ya. Kemudian ini ada Kalimantan. Tapi hati-hati, ini Kalimantannya hanya yang sampai berwarna ini. Kalau yang abu-abu, ini sudah bukan negara kita. Ya, yang abu-abu ini ada Malaysia, ada Brunei di sini, ini Brunei Darussalam di sini ya. Perbatasannya adalah ini. Nah, Pulau Kalimantan yang besar, ini paling besar di Indonesia, itu biasanya disebut sebagai Borneo gitu ya. Nah, kemarin pulau ini mengalami musibah yaitu banjir bandang. Jadi hampir semua kegiatannya
lumpuh, bahkan akses ke bandara juga tidak bisa dicapai. Mudah-mudahan diberi kesabaran dan segera dihilangkan dari bencana tersebut. Oke, kemudian ini yang panjang ini apa ya? Iya, ini adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini paling banyak provinsinya ini, Nak. Dari sini, kalau dari Jakarta itu kita nyebrang ada Provinsi Lampung, kemudian ada Palembang, ada Bengkulu. Di sini nyebrang lagi ada Bangka Belitung. Kemudian kalau ini perjalanan darat semakin ke utara ada Jambi, ada Sumatera Barat yang Minangkabau tadi, ada Riau, ada Sumatera Utara, ada Aceh yang dulu tsunami ketika tahun 2004 ya, tsunami besar, bencana internasional itu. Ya, itu. Jadi kalau kalian tahu daerah Sumatera ini, maka suku-suku ini tadi berada di sini. Lebih lengkapnya kita akan lihat peta yang lengkap dengan suku-sukunya, Nak. Kalau ini tadi kan provinsinya ya, untuk pengetahuan. Nah, ini suku-sukunya seperti ini, sebagian kecil saja. Oke. Ini ada suku Aceh, kemudian ada suku Batak di sini ya, kemudian ada suku Minangkabau, kemudian ada suku Melayu, ya. Ada suku Dayak itu biasanya ada di Kalimantan. Kemudian ada suku Gorontalo, Kaili, Minahasa. Kemudian ada ini suku Bugis. Tulisannya ada di sini, tapi lihat anak panahnya ya, Nak ya. Ya, suku Bugis ini sudah menyebar. Jadi ada yang berada di Kalimantan, ada juga yang berada di Sulawesi. Kemudian suku Ambon. Suku Ambon itu biasanya masih tetap sering berada di wilayah ini saja, Ambon saja ya. Kemudian ada suku Dani di sini, suku Asmat. Ya. Mas Dani bisa mengingat-ingat, ini ada suku yang namanya sama denganmu, itu berada di daerah Papua, gitu ya. Oke, kemudian ini ada suku Biak, ada suku Makassar, ada suku Atoni. Ada suku Sasak di sini tadi ya, suku Bali, paling mudah mengingatnya ini, suku Bali di Pulau Bali, suku Madura itu di Pulau Madura. Nah, suku Jawa itu menyebar kalau suku Jawa, kebanyakan di Jawa, tetapi banyak juga yang pergi transmigrasi ke daerah Papua, kemudian di daerah Sumatera itu banyak sekali suku Jawa. Yang merah-merah ini suku Jawa. Ya, jadi menyebar. Kemudian ada suku Sunda. Suku Sunda itu berada di Jawa Barat ya. Kemudian ada suku Betawi, ada suku Banten. Gitu ya, Nak ya. Bisa membayangkan ya. Nanti coba dilihat kira-kira kalian punya teman lain suku tidak? Punya teman lain daerah tidak? Sambil dilihat gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan olahraga ringan ya, tetapi melakukannya hanya dengan membaca saja. Bisa kalian praktekkan apabila cuaca cerah di sekitar rumahmu. Ya, ayo berlatih. Cuaca cerah siang ini, Edo dan teman-teman bermain sambil melakukan gerakan berayun dan memutar. Mereka melakukannya pada dahan pohon yang ada di sekolah. Gerakan ini dilakukan dengan cara berdiri tegap, kemudian merentangkan kedua tangan ke atas seperti ini. Kemudian genggamlah dahan kayu pohon dengan kuat, biar tidak jatuh ya. Kemudian berayunlah ke depan, ke belakang sebanyak 4 ayunan. Lalu melompatlah sambil melepaskan genggaman. Lakukan gerakan memutar setengah lingkaran sebelum kalian mendarat dengan sempurna. Oke anak-anak. Demikian yang bisa kita sampaikan, Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Untuk hari ini cukup itu yang bisa kita pelajari dan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Dari
Cukupkan sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.